Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro bersama saya Y. Rohmana. Pada kesempatan ini kita coba bahas lanjutan pembelajaran sebelumnya, yaitu sekarang menggunakan permintaan dan penawaran untuk analisis pasar. Nah, hal-hal yang akan dipelajari pada kesempatan ini yaitu terkait dengan surplus konsumen, surplus produsen, kontrol harga meliputi penetapan harga maksimum, penetapan harga minimum, pajak tidak langsung, dan subsidi. Oke, yang pertama ini adalah surplus konsumen, surplus produsen. Apa itu surplus konsumen? Nah, surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seseorang atas barang tertentu dengan harga pasarnya saat itu. Jadi, misalkan konsumen siap membeli produk di pasar dengan harga P1, tapi ternyata kenyataannya begitu datang ke pasar harga hanya di P2. Tentu dengan hal ini berarti konsumen mempunyai surplus konsumennya gitu. Nah, kalau di P1 dia mampu membeli, ternyata di pasar adalah P2, maka daerah ini adalah daerah surplus konsumennya gitu ya. Nah, kalau dia mampunya sampai sini, misalkan di sini di P, maka disebut surplus konsumen adalah ketika di bawah kurva permintaan, ini kan kurva permintaan ini, di bawah ke sini dan di atas harga pasar dari sini. Jadi inilah daerah atau wilayah dari surplus konsumen. Berikutnya, surplus produsen adalah selisih antara harga pasar saat tertentu dengan biaya penuh produksi untuk perusahaan tersebut. Sederhananya sama bahwa ketika produsen, sekarang sisi produsen, silakan dia berniat menjual di harga produknya di P3, tapi ternyata di pasar harganya lebih tinggi yaitu P2, maka tentu ini adalah kelebihan dari produsen. Maka wilayah ini adalah wilayah produsen. Nah, kalau harganya kalau kita tarik garis ke bawah kurva penawarannya, maka wilayah ini juga termasuk wilayah surplus produsen. Jadi wilayah surplus adalah wilayah yang ada di bawah di bawah harga penawaran, di bawah harga keseimbangan, tapi di atas kurva penawaran. Seperti itu. Ini wilayah surplus produsen. Nah, bagaimana menghitungnya? Ada beberapa cara menghitung surplus konsumen. Kita bahas surplus konsumen dulu. Di wilayah surplus konsumen yang ini, gitu ya. Di atas harga pasar, di bawah kurva permintaan. Gitu. Di bawah kurva permintaan di sini, tapi di atas harga pasar. Oke. Maka kita bisa menggunakan rumus. Kalau ini sebenarnya persamaannya linier, sebenarnya luasnya adalah luas segitiga, ya kan? Segitiga dari PE, P topi, dan E. Maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Kalau dianya linier, gitu. Setengah alasnya kan ini PE sampai E dan tingginya PE sampai P topi. Setengah bagi dua berarti kan. Nah, kalau non-linear, maka disarankan menggunakan konsep integral. Jadi surplus konsumen adalah integral 0 sampai QE fungsi QD delta Q min QE kali PE. Gitu. Jadi fungsinya fungsi QD do Q dikali QE. QE berarti ini, PE yang ini. Oke, atau juga boleh surplus konsumen sama dengan integral mulai dari PE berarti ini sampai P topi sampai sini dikali fungsi P do P. Gitu. Ini keterangannya. SK adalah surplus konsumen, QD kuantitas permintaan, QE kuantitas keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan P topi adalah harga jika Q-nya sama dengan 0. Oke, nanti untuk pemahaman kita bisa di latihannya. Berikutnya, oke ini contoh soalnya. Jika diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 15 min P, dan jika diketahui harga pasarnya adalah 7, berapakah surplus yang diterima oleh konsumen?
Nah, kita tahu bahwa kan ketika PE-nya 7, saat PE-nya 7, kita masukkan ke persamaan ini, jika P-nya 7 masukkan ke sini, berarti Q-nya adalah 15 dikurangi 7 adalah 8. Berarti Q-nya adalah 8. Sedangkan PE-nya adalah 7. Nah, kemudian saat P-nya 0 gitu. Saat Q-nya 0, maka diperoleh P-nya adalah 15. Maka di sini pun 15. Dan saat Q-nya adalah 0, maka saat P-nya 0, maka Q-nya 15. Maka di sini. Berarti ini adalah Q topi, sedangkan ini adalah P topi di 15. Q topi ketika saat P-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau P topi terjadi ketika Q-nya sama dengan 0. Kalau PE keseimbangan pasar. Nah, maka surplus konsumen adalah CS, konsumen surplus sama dengan mulai dari Q0 sampai QX. QE gitu ya, QE. Jadi mulai dari 0 sampai 8. Fungsi Q, DQ, min QE kali PE. Berarti kan fungsinya adalah 15 min Q gitu ya. Jadi ini diinverskan dulu. Berarti kan Q sama dengan P sama dengan 15 min Q. Kebetulan bisa hasilnya sama ya. Jadi kalau diinverskan, P-nya pindah ruas ke sebelah kiri, P menjadi positif, Q-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min Q, 15 tetap. Jadi P sama dengan 15 Q. Masukkan ke sini. 15 min Q dikali do Q min QE. QE-nya kan 8, dapat 8 QE-nya. Dan PE-nya ada 7. Ini PE-nya 7. Oke. Maka di sini proses integral gitu, mencari fungsi asal dari 15 min Q. Nanti belajar lagi matematikanya. Maka 15 min Q fungsi asalnya adalah 15 Q min 0,5 Q kuadrat. Oke, paham ya fungsi kuadrat? Apa fungsi integralnya? Sebab kalau diturunkan pasti hasilnya sama seperti ini kembali. Coba aja 15 Q diturunkan kan menjadi 15. Kalau 0,5 Q pangkat 2 hasilnya adalah min Q. Oke, mulai dari 0 sampai 8. Kemudian 8 dikali 7 adalah 56. Maka kita kalikan pangkat 8 dulu, berarti kan 15 kali 8, kemudian 0,5, 8 pangkat 2. Min, sekarang yang nolnya. Masukkan 15 kali 0, dan 0,5, 0 pangkat 2. Dikurangi 56. Hasilnya adalah 120 min 32. Ini kan pasti 0 hasilnya kan. Kalau konstantanya 0 ya pasti hasilnya 0. Makanya ini dikurangi 0. Min 56 masih tetap hasilnya adalah 32. Gitu. Sebenarnya ini sama gitu kan. Kalau mau cara cepat karena ini fungsi linear adalah tinggal setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan ini 8. Sampai sini 8. Dan kebetulan tingginya juga 15 dikurangi 7 adalah 8. Jadi setengah kali 8 kali 8 sama dengan 32. Jadi jawabannya sama. Tentu kalau kebetulan fungsinya adalah linear, paling mudah pakai setengah alas kali tinggi yang ini ya. Tapi kalau nanti persamaan fungsi permintaannya non linear, maka lebih bagus pakai integral. Oke, nanti kalau belum paham lebih lanjut, bukan lagi matematika ekonominya. Berikutnya penentuan surplus produsen. Kalau surplus produsen adalah wilayah di bawah kurva keseimbangan, di bawah harga keseimbangan pasar, tapi di atas kurva penawaran. Gitu. Kalau surplus produsen mah
di bawah kurva permintaan tapi di atas harga penawaran, kebalikannya. Ini wilayah surplus. Nah sekarang yang wilayah yang ini abu-abu ini wilayah surplus produsen. Ini harga pasarnya, ini harga P topinya, dan ini adalah QE-nya, keseimbangan kuantitas pasar, dan ini Q topinya. Nah, sama sebenarnya ini juga kalau kebetulan itunya persamaan linier, maka ini juga setengah kali alas kali tinggi dikali. Tapi kalau non linier bagus pakai integral. Surplus konsum, ini bukan surplus konsumen ya, tapi surplus produsen, SP. SP adalah QE kali PE min integral 0 sampai QE fungsi QS do QS. Atau juga boleh pakai ini. SP sama dengan integral mulai dari P topi sampai PE. Jadi kan P topi sampai PE fungsi P do P. SP adalah surplus produsen, QS kuantitas penawaran, QE kuantitas keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan P topi adalah harga jika P-nya 0. Jadi P topi adalah ketika Q-nya sama dengan 0. Oke, ada contoh soal? Oke, ini ada. Jika diketahui fungsi penawaran adalah Q sama dengan min 6 plus 2P. Dan jika diketahui harga di pasarnya masih juga 7, berapakah surplus produsen yang diterima? Oke, tentu paling mudah kalau di pasar harganya 7, berarti keseimbangannya, kalau masukkan aja angka 7 ke sini ya, P-nya 7 kali 2 adalah 14. 14 ditambah min 6 adalah 8. Ya. Oke. Saat keseimbangan harga 7, maka kuantitasnya 8. Kemudian kita buat kurva penawarannya. Yang paling mudah adalah menggunakan pemisalan. Jika P-nya 0, maka kuantitas yang ditawarkan adalah 3. Jika P-nya 0, masukkan P-nya 0 ke sini. Jika P-nya 0, maka kuantitasnya adalah min 6. Jadi ketika P-nya 0, maka kuantitas yang ditawarkan adalah min 6 di sini. Kemudian kita balik sekarang. Dimisalkan jika Q-nya yang 0 sekarang. Q-nya 0. Maka P-nya berapa? Masukkan saja Q-nya 0 itu ke sini. Ya kan? Q 0 berarti kan 0 sama dengan min 6 plus 2P. Maka P-nya adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Makanya dapatlah di sini. Tarik di antara dua titik, tarik ke atas. Dapat ini S. Maka wilayah ini yang di abu-abu, yaitu di bawah harga pasar, di atas kurva penawaran, inilah wilayah surplus produsen. Kalau linear, karena ini persamaan linear, tentu paling mudah PS adalah setengah dari alasnya 8, ini kan 8, dan tingginya adalah dari sini ke sini. 7 dikurangi 3 adalah 4, makanya setengah dari 8 kali 4 adalah 16. Oke, dengan cara integral juga sama, dan integral akan memudahkan untuk yang non-linear sebenarnya. Makanya kita coba contoh aja di sini. PS adalah integral P mulai dari P topi. P topi itu ini berarti kan 3 sampai PE. PE-nya adalah 7. Fungsi P dP. Maka integral 3 sampai 7 fungsi dP. Fungsi P dP. Berarti min 6 plus 2P. Ada P-nya. Pokoknya kalau dP, dP, dP. Kalau sebelumnya fungsi Q, do Q, berarti ini ya Q. Min 6 plus 2P kali do P. Oke, maka dibuatlah proses integral dari fungsi asalnya min 6, fungsi turunannya min 6 plus 2P, maka fungsi asalnya adalah
min 6P plus P pangkat 2. Sebab kalau diturunkan min 6P adalah hasilnya min 6 dan P pangkat 2 hasilnya 2P. Jadi betul ini. Min 6 plus 2 plus P pangkat 2 adalah integralnya. Mulai dari 3 sampai 7. Kemudian diselesaikan. Ini pangkat masukkan 7-nya ke sini. Oke, ke sini. Di min 6 dikali 7 plus 7 pangkat 2. Dan untuk 3-nya masukkan ke pengurangnya. Jadi ini dikurangi hasil dari persamaan ini dengan angka itunya 3. Jadi min 6 kali P berarti min 6 kali 3. Kemudian ditambah P, P-nya 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 7 min 9 hasilnya adalah sama dengan 16. Jadi surplus produsennya adalah 16. Sama jawabannya dengan yang linear sebenarnya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah kontrol harga. Analisis penawaran dan permintaan adalah alat yang berguna untuk menguji dampak intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar. Misalnya, kita melihat bagaimana peraturan yang menetapkan harga maksimum, seperti pagu harga gas LPG, gitu kan, atau pagu harga gabah, gitu, padi, dan juga boleh penentuan harga minimum, yaitu pijakan harga seperti harga dasar gabah. Oh, yang tadi berarti harga minimum. Nah, ada beberapa jenis intervensi, yaitu ada kontrol harga, perpajakan, subsidi, dan kuota. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jadi kontrol harga terlebih dahulu, nanti perpajakan, subsidi. Sedangkan untuk kuota, teman-teman bisa pelajari sendiri di buku referensinya. Karena kesempatan pembelajaran ini cukup yang 3 saja dulu ya. Nah, terkait dengan kontrol harga oleh pemerintah, itu dilakukan dalam 2 kebijakan. Yang pertama, penetapan harga maksimum price ceiling dan penetapan harga minimum price floor. Oke, yang pertama kita bahas penetapan harga maksimum price ceiling. Jika pemerintah menetapkan harga maksimum di bawah harga equilibrium, nah ini disebut harga pagu juga boleh, atau plafon harga, atau ini bahasa Inggrisnya pricing. Maka akan ada kekurangan atau shortage, gitu ya, shortage. Sebesar kuantitas yang diminta tidak dikurangi kuantitas yang ditawarkan. Nanti kita perjelas dengan analisis grafis. Dan pada saat kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah, harga tidak akan diizinkan naik untuk menghilangkan kekurangan ini. Pada suatu saat mungkin ada plafon harga untuk gas LPG, untuk listrik, televisi kabel, asuransi mobil, asuransi banjir, tarif telepon, bensin, obat resep, apartemen, produk makanan, dan banyak barang lain, di mana pemerintah ikut campur terkait dengan plafon harga ini, gitu. Atau penetapan harga maksimum. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk mencegah mereka naik di atas tingkat tertentu. Ini biasanya dilakukan karena alasan keadilan, gitu ya. Jadi untuk melindungi konsumen, pemerintah ikut campur terkadang. Jadi misalkan jangan gas LPG-nya jangan terlalu mahal, misalkan ke Pertamina kata pemerintah itu. Maksimum segini misalkan per kilogramnya. Listrik juga sama, gitu. Bensin juga sama, tarif telepon juga sama. Jadi ada intervensi pemerintah tentang penetapan harga maksimum. Jangan lebih dari sini, kata pemerintah. Jadi alasannya alasan keadilan. Apakah efisiensi dari sudut pandang sistem pasar? Kita bahas. Coba. Keseimbangan awal di pasar adalah di P1 dengan kuantitas yang terjadi di pasar adalah di Q1. Kemudian pemerintah menetapkan bahwa harga
maksimumnya adalah di Pmax di sini. Tarik garis lurus horizontal, ini yang terjadi. Karena tadi alasan keadilan, melindungi konsumen lah gitu, jangan terlalu mahal. Nah, apa yang terjadi? Coba kita buat analisis surplus konsumen dan surplus produsen dari kebijakan tersebut. Before, berarti kan sebelum terjadinya kebijakan penetapan harga maksimum, maka surplus konsumen adalah wilayah A ditambah wilayah B ditambah wilayah C. Mana itu? Yang ini. Wilayah ini. A ditambah B ditambah C. Jadi segitiga ini awalnya. Tapi setelah kebijakan penetapan harga maksimum, maka sekarang berubah surplus konsumennya, yaitu hanya A, B, ditambah D. Jadi A ini, B ini, dan D. Jadi wilayahnya seperti ini. Sini sampai sini, sampai sini, ke sini. Nah, ini wilayah surplus konsumen setelah ada penetapan harga. Sampai sini, sampai sini. A, B, D. Nah ini, sini. Nah ini. A, B, D. Ini ya wilayah surplus konsumen setelah ada penetapan harga maksimum. Perubahannya adalah D min C. Jadi dapat D, dapat plus D, tapi dia kehilangan C. Makanya D dikurangi C. Nah, sekarang dari sisi produsen, lihat surplus produsennya. Lihat, sebelum kebijakan penetapan harga maksimum, wilayahnya adalah D, E, dan F. Mana itu? Ini berarti. D, E, ini E, dan F. Ini, segitiga ini. Awalnya. Kemudian setelah dilakukan, maka sekarang tinggal F. Karena kan harga dipaksa turun kan ke sini oleh pemerintah itu. Maka yang tersisa hanya F. Gitu. Jadi dengan penetapan harga maksimum, produsen terkurangi surplusnya. Makanya after price selling, dia hanya F. Dan perubahannya atau dampaknya adalah dia terkurangi min D dan terkurangi E. Jadi yang hilang adalah D dan E. Yang tersisanya F. Nah, secara total, kesejahteraan surplus konsumen, surplus produsen sebelum terjadinya kebijakan harga maksimum adalah A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Full ini awalnya. Surplus produsen itu menggunakan sistem pasar awalnya. Begitu ikut campur tangan pemerintah dengan pemberlakukan penetapan harga maksimum, maka total kesejahteraan sekarang berkurang hanya seperti ini. Hanya A, B, D, F. Hanya A, B, D, F. Itu yang tersisa. Kemana CE-nya? CE-nya menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat, yang itulah disebut dengan dead weight loss. Bobot mati yang hilang. Nah, jadi ini adalah bobot mati yang hilang karena ketidakefisienan sistem pasar berdampak dari campur tangannya pemerintah. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya campur tangan pemerintah menjadikan tidak efisien, terbukti dari dampak yang C dan E yang hilang di pasar menjadi tidak efisien. Itulah yang disebut dengan dead weight loss. Berikutnya, sekarang penetapan harga minimum. Nah, kalau harga minimum berarti yang banyak menikmatinya adalah harusnya produsen. Jenis regulasi harga penting lainnya adalah penetapan harga minimum price floor atau harga dasar. Kadang-kadang disebut juga harga dukungan price support, batas seberapa rendah harga suatu produk.
Nah, pembuat undang-undang di seluruh dunia menggunakan harga minimum untuk menopang harga semua jenis barang dan jasa. Produk pertanian adalah favoritnya dari pemberlakuan kebijakan harga minimum ini. Pemerintah menetapkan dukungan harga untuk barang-barang pertanian seperti gabah padi. Kan kita tahu ya, teman-teman, kalau lagi masa panen, petani itu kan justru harganya kan malah turun, ya kan? Jadi kuantitasnya banyak ketika panen, tapi karena penawaran terlalu banyak kan harga cenderung turun di pasar itu. Nah, saat itulah si pemerintah mencoba melindungi penurunan harga ini dengan menetapkan harga minimumnya. Gitu. Jadi paling minimum segini kata pemerintah. Jadi jangan sampai harganya terlalu rendah banget gitu. Kalau mengikuti harga pasar kan pasti murah banget kalau lagi panen itu. Maka pemerintah menetapkan harga dasar gabah, misalnya HGB, harga dasar gabah, harga dasar gabah untuk padi. Hal yang sama untuk juga susu, produk jagung, tembakau, kacang tanah, dan produk lainnya. Tujuannya apa? Untuk menjamin petani dengan harga minimum hasil tanaman mereka dari harga yang berfluktuasi sangat tajam. Tentu banyak dukungan terhadap kebijakan ini, terutama dari sudut pandang petani atau produsen gitu ya. Kami akan menggunakan alat surplus konsumen dan surplus produsen untuk bagaimana menganalisis dampak dari kebijakan penetapan harga minimum ini. Contoh lain adalah dalam hal upah gitu, harga tenaga kerja. Makanya berlakulah penetapan undang-undang upah minimum gitu. Nah, ini untuk mencegah upah rendah di bawah tingkat tertentu. Makanya kita mengenal ada UMR, upah minimum regional, ada UMP, upah minimum provinsi. Itu untuk melindungi upah yang rendah karena pemberlakuan sistem pasar. Gitu. Maka pemerintah melindunginya dengan penetapan harga minimum. Gitu. Harga minimum itulah contohnya di upah minimum provinsi, upah minimum regional. Coba kita analisis secara grafis sekarang. Misalkan harga di pasar itu di 500 gitu. Atau boleh pakai simbol P, misalkan harga awal di P atau 500 dengan keseimbangan misalkan di 20 atau dengan Q misalkan. Kemudian, karena ini dianggap terlalu murah oleh pemerintah, maka pemerintah menetapkan harga minimumnya. Misalkan, naikkan menjadi ke sini. Menjadi $1.000 per kuantitas. Misalkan ke P1. Misalkan. Maka yang terjadi kalau harga terlalu mahal, yang menawarkan banyak, ya kan di sini. Makanya Q-nya sekarang menjadi 30. Tapi kalau terlalu mahal, justru yang minta malah sedikit, misalkan menjadi hanya 10. Apa analisisnya kalau lihat dari sisi surplus konsumen, surplus produsen? Konsumen surplus before sebelumnya adalah A, B, C. A ini, B ini, dan C. Jadi segitiga ini. Dari sini sampai sini segitiga. Ini surplus konsumen. Hal yang sama, surplus produsen juga adalah sebelum kebijakan minimum ini berlakukan adalah D, E, F. Ini D, E, F. D ini E, ini F. Berarti segitiga ini, segitiga di bawah harga keseimbangan, di atas kurva penawaran ini. Segitiga ini. Oke, sekarang diberlakukanlah penetapan harga minimum di sini di P1 misalkan. Maka sekarang setelah berlaku konsumen surplusnya hanya tersisa A. Karena harganya dinaikkan, maka konsumen kan tadinya mampu membeli 20, sekarang hanya 10. Produsen yang tadinya hanya 20, sekarang karena harganya mahal dinaikkanlah penawarannya ke 30. Maka ini terjadi kelebihan. Gitu. Supply excess. Gitu.
di penetapan harga maksimum demand excess. Gitu. Nah, bagaimana dengan surplus produsen? Kalau surplus produsen justru sekarang ada perubahan. Jadi hanya B, D, dan F. Jadi sekarang dengan harga karena konsumen mengurangi ketika harga dinaikkan menjadi $1.000, konsumen mengurangi. Makanya sekarang surplus produsen hanya B, D, dan F. Jadi hanya sekitar ini. Karena konsumen juga membatasi permintaannya. Jadi seperti ini luas surplus produsen. Pertanyaannya, kemana yang C dan E? Dan inilah kembali yang kita sebut dengan dead weight loss. Dead weight loss, bobot mati yang hilang. Kenapa itu? Ya itu karena pemerintah coba ikut campur ke sistem pasar, maka akan ada harga yang harus ditanggung dan ini hilang. Jadi secara keseluruhan tentu dengan penerapan harga minimum memang ada yang diuntungkan yaitu produsen, tetapi secara keseluruhan merugikan. Kenapa? Karena CE-nya hilang, konsumen kehilangan C, produsen kehilangan E. Walaupun di sisi lain produsen menerima B. Gitu. Tapi yang lebih parah ya si konsumen tinggal A, dia kehilangan B dan C. Kalau produsen dia mendapatkan B tapi kehilangan E. Tapi secara keseluruhan pasar rugi sebesar C dan E. Kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti untuk aplikasi matematiknya di sesi latihannya. Berikutnya adalah pajak tidak langsung. Ini juga bentuk campur tangan pemerintah. Jadi bentuk lain dari intervensi pasar adalah pengenaan pajak atas barang. Pajak tidak langsung ini demikian sebutannya termasuk pajak seperti pajak pertambahan nilai dan cukai. Ada dua jenis pajak. Yang pertama pajak tidak langsung dengan jumlah tetap per unit yang terjual yang disebut dengan pajak tertentu atau specific tax. Contohnya adalah pajak per bungkus rokok. Gitu kan, itu kan pajak spesifik. Nah, yang kedua, pajak tidak langsung dalam bentuk persentase tertentu dari harga barang atau nilai tambah pada setiap tahap produksi yang kita sebut dengan pajak ad valorem. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, jadi bentuknya persen. Kalau ini langsung per unitnya berapa rupiah misalkan. Nah, PPN adalah pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Nah, ini coba kita lihat. Di sebelah kiri adalah panel A terkait dengan pajak terhadap kurva penawaran. Ya, pajak itu kan pasti berdampak ke penawaran awalnya ya. Oke, kalau jenis pajaknya spesifik, maka kurvanya mulai dari titik di atas 0. Tentunya. Karena dia bentuknya spesifik. Ya. Jadi ada konstanta mulai dari bukan dari 0. Sedangkan kalau ad valorem karena dia persentase, kalau persentasenya itu berarti dia mulai dari 0 kurvanya itu. Itu perbedaannya. Gitu ya. Nah, perbedaan antara jarak antara S dengan S plus spesifik ini berarti jumlah pajaknya. Oke, yang kedua adalah panel B, efek pajak terhadap harga dan kuantitas. Tentu efek pajak ada dua. Yang pertama menaikkan harga, pasti dengan adanya pajak yang dilakukan ke produsen maka menaikkan harga. Gitu. Yang kedua akan mengurangi kuantitas. Namun harga tidak akan naik dengan penuh sejumlah penuh dari pajak. Karena kurva permintaan miring ke bawah. Jadi tidak sepenuhnya pajak itu akan sejumlah harga. Gitu ya. Pada gambar panel B, harga naik hanya ke P2. Dengan demikian, beban pajak tersebut didistribusikan antara konsumen dan produsen. Yaitu konsumen membayar sejauh harga naik, jadi konsumen hanya membayar sejauh harga naik.
gitu, dari awal ke sini gitu kan. Nah, ini yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan produsen adalah membayar sejauh kenaikan harga ini tidak cukup untuk menutupi pajaknya, ya sisanya gitu. Jadi dari awalnya S, kemudian ada pajak gitu. Maka muncullah kurva penawaran baru. Yang diterima oleh konsumen adalah di P2. Sisanya pajak ditanggung oleh produsen. Kuantitas menurun, harga naik. Ini dampaknya. Untuk lebih paham, berikut ini penjelasan lebih lanjut. Oke, Anda lihat ada 3 panel. Ada panel A, kurvanya, panel B, dan panel C. Kita bahas yang panel A dulu, pajak untuk penjual. Ini penjelasannya sebelah sini. Dimisalkan pemerintah memberlakukan pajak sebesar T kepada produk X. Pajak pada penjual ibarat kenaikan biaya, ya kan? Karena ada pajak, betul akan menjadi beban bagi produsen, maka biayanya menaik sehingga mengurangi penawaran. Jadi dengan pajak sebesar T mereka akan menawarkan sebanyak Q1 setahun hanya jika, ingat, hanya jika harganya adalah P1 dan T. Kurva penawaran bergeser ke S baru setelah ada pajak, yaitu sebesar kurvanya ST. Jadi keseimbangan awal kan di P1 teman-teman di sini, dengan harganya, dengan kuantitasnya adalah Q1. Kemudian diberlakukan pajak sebesar T. Gitu ya. Maka kurvanya adalah berubah dari awalnya S menjadi ST. Nah, produsen mau menjual sebanyak Q1 kalau harganya ya di P1 ditambah T gitu. Di sini berarti kan di sini kan P1 ditambah T gitu. Jadi P1 ini ditambah T. Itu pengennya. Tetapi keseimbangan baru terjadi di E2 saat si kurva penawaran baru, yaitu S plus T ini, yang ini, memotong kurva permintaan. Ini kan kurva permintaan. Maka keseimbangan baru adalah di E2 di sini. Di sini. Saat P2 dengan kuantitas sekarang yang menurun di Q2. Harganya naik. Harga yang dibayar oleh pembeli naik, jadi P2 per unit, ya itu naik jadi P2 per unit karena keseimbangan baru di E2 dengan D ketemu dengan S plus T gitu, atau S aksen, boleh kita simbolkan S aksen. Ini S biasa, ini S aksen setelah ada pajak. Harga yang dibayar oleh pembeli naik jadi P2, ini P2, dan harga yang diterima oleh penjual turun jadi P2 min T per unit. Nah, yang diterima oleh produsen ini dengan ada pajak, yaitu P2 dikurangi T. Itu P2 nya yang ini dikurangi sebesar pajak, makanya ini dengan kuantitas ini. Oke, itu dari sudut pandang penjual. Sekarang coba lihat dari sudut pandang pembeli. Kita lihat kurvanya yang panel B. Ini pajak pembeli. Misalkan alih-alih mengenakan pajak pada penjual, pemerintah mengenakan pajak pada pembeli sebesar T. Pajak atas pembeli menurunkan jumlah yang bersedia mereka bayar kepada penjual, sehingga mengurangi permintaan dan menggeser kurva permintaan ke kiri. Jadi keseimbangan awal kan di P1, teman-teman, dengan kuantitas Q1 di sini. P1 di sini dengan Q1. Dengan pembulangan pajak, tentu ini menjadi beban bagi konsumen. Makanya dia menggeser kurva permintaannya gitu. Kalau pajak kan harganya tadi mahal gitu kan. Menggeser kurva permintaan menjadi DT. Jadi dengan adanya pajak sebesar T, mereka bersedia membeli sebanyak Q1 jika hanya, lihat, jika hanya termasuk pajak adalah sebesar P1 gitu. Jadi kata konsumen, sok saya beli tetap di Q1
asal setelah pajak masih tetap hanya di P1. Gitu. Yang berarti bahwa mereka bersedia membayar penjual hanya P1 min T. Kurva permintaan bergeser menjadi kurva DT, D min pajak atas pembeli. Jadi karena tetap pemberlakuan pajak, tidak mau produsen di P1, maka kurvanya bergeser menjadi DT sekarang. Gitu. Jadi kalau mau tetap di Q1, kata pembeli, asal harganya P1. Tapi karena tidak mau di P1 dengan adanya pajak, maka konsumen mengurangi kuantitas yang diminta menjadi Q2. Karena keseimbangan baru tercapai ketika D baru, ya D kena pajak, bersinggungan dengan S pajak, S gitu di sini baru. Gitu. Makanya kuantitasnya turun menjadi Q2, tetapi harganya yang dibayarkan oleh pembeli adalah di P2. Gitu. Di P2 di sini tetap. Jadi di P2. Ya. Jadi ulangi, equilibrium terjadi ketika kurva permintaan baru yaitu DT yang ini memotong kurva penawaran di sini kurva penawaran di sini. Berarti di sini kan tadi. Oke. Dengan jumlah Q2 yang menurun dari sebelumnya per tahun, harga yang diterima oleh penjual adalah P2 min T, ini yang diterima oleh penjual, dan harga yang dibayarkan oleh pembeli adalah P2. Nah, di panel C kita gabungkan dua-duanya dari pajak untuk penjual dan pajak untuk pembeli digabungkan. Maka terbentuklah satu keseimbangan efek dari pajak spesifik pada gambar panel C. Jadi ujung-ujungnya dengan adanya pajak maka keseimbangan baru tercapai di sini. Di Q2 dengan harga pembeli di P2 dan harga yang diterima oleh penjual hanya sebesar P2 dikurangi T. Gitu, di sini dan di sini. Ini keseimbangan dari sudut pandang konsumen, ini dari sudut pandang produsen. Oke, atau bisa dua-duanya itu kan, karena keseimbangan. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan surplus konsumen sebelum pajak kan A, B, C. Ini A, B, C. Dan surplus produsen sebelum pajak adalah D, E, F. D, E, F. Segitiga ini, D, E, F. Nah, setelah ada pajak, maka surplus konsumen sekarang tinggal A. Tinggal A, yaitu seperti ini. Yang tersisa ini. Kalau ada pajak itu. Karena harganya sekarang jadi mahal. Awalnya P1, sekarang jadi P2. Dan surplus produsen setelah pajak sekarang tinggal F. Tinggal F. Tinggal segini juga. Karena yang diterima oleh produsen sekarang harganya bukan di P1 tapi P2 min T yang lebih rendah tentu. Makanya sisanya adalah seperti ini. Oke. Kemudian karena ada pajak tadi, maka penerimaan pemerintah adalah sebesar BD. Nah, ini wilayah B dan wilayah D. Jadi kotak ini, kotak ini. Nah, ini adalah pendapatan atau penerimaan pemerintah. Sedangkan dead weightless-nya atau ketidakefisien gara-gara ikut campur pemerintah, maka sebesar C dan E. Nah, ini dead weightless-nya. C yang hilang dari konsumen, E yang hilang dari produsen. Sedangkan B menjadi penerimaan pemerintah yang bersumber dari surplus konsumen, sedangkan D adalah penerimaan pemerintah yang bersumber dari produsen. Dan itu keterangannya betul. B penghasilan berasal dari pembeli, ini kan B jadi milik pemerintah yang berasal dari konsumen, sedangkan D ini adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari produsen.
Tapi kembali, secara keseluruhan berarti kan sistem pasar itu mengatakan ketidakefisienan dari adanya campur tangan pemerintah terlihat dari C dan E yang hilang. Gitu. Itu kira-kira untuk latihan matematiknya nanti kita lihat di sesi berikutnya atau di latihan kuis. Oke. Yang berikutnya yang terakhir adalah subsidi. Subsidi adalah kebalikan dari pajak kan. Kalau pajak kan membuat beban produsen meningkat, tapi dengan subsidi baik produsen maupun konsumen tentu akan diringankan, gitu kan. Jadi subsidi adalah pembayaran kepada pembeli atau penjual barang atau jasa berdasarkan biasanya per unit. Gitu. Ketika subsidi diberikan kepada pembeli, para pendukung biasanya berpendapat bahwa subsidi akan membuat pembelian barang lebih terjangkau. Iya dong, kan kalau ada subsidi, misalkan ada subsidi gas LPG, kita kan lebih terjangkau. Ada subsidi BBM, kita lebih terjangkau. Subsidi tiket dan seterusnya kita lebih terjangkau. Nah, subsidi kepada penjual pada umumnya dianggap meningkatkan profitabilitas produsen di industri. Iya, dengan ada subsidi kan dia menjadikan biaya produksinya menjadi lebih murah. Misalkan. Jadi subsidi berarti pajaknya dikurangin gitu kan. Tentu kalau pajak dikurangi bagi produsen itu tentu profitabilitasnya akan lebih meningkat. Namun seperti yang telah kita lihat dalam kasus-kasus lain tadi efek pajak, efek harga maksimum, harga minimum, efek dari program pemerintah seringkali berbeda secara substansial dari niat yang dinyatakan oleh para pendukungnya. Manfaat subsidi dapat sebagian atau seluruhnya bergeser dari pembeli ke penjual atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi kadang manfaat substansialnya tidak sama dengan niat. Kita buktikan coba. Subsidi pada dasarnya adalah kebalikan dari pajak. Ya, dengan demikian harga yang dibayar pembeli lebih rendah dari harga yang diterima pemasok setelah subsidi. Contoh, jika pemerintah mensubsidi bensin jenis premium sebesar 3.000 per liter, maka pembeli mungkin membayar hanya 7.500 per liter di pom bensin atau di SPBU. Tetapi Pertamina sebenarnya menerima 10.500 per liter karena mereka dapat menambah rupiah pemerintah ke 7.500. Jadi seperti ini. Jadi dari Pertaminanya sebenarnya harga 1 liter premium adalah 10.500. Kemudian untuk membantu masyarakat, pemerintah mensubsidi 3.000. Maka yang terjadi di pasar atau di SPBU adalah yang diterima oleh masyarakat adalah 7.500. Gitu. Tapi tetap Pertamina menerima 10.500. Hanya yang 7.500-nya dari masyarakat ditambah dari pemerintah 3.000, jadi tetap Pertamina dapat harga per liternya adalah 10.500. Jadi hubungannya adalah PS sama dengan PB ditambah subsidi. PS adalah harga yang diterima oleh penjual, misalkan tadi Pertamina, di mana harga Pertamina sama dengan sebenarnya harga PB, harga yang dibayar oleh pembeli, yang 7.500 ditambah 3.000 dari subsidi. Oke, seperti ini rumus hubungannya. Mari kita cek efek subsidi pemerintah. Alasan umum yang diberikan oleh subsidi biasanya adalah untuk mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah. Makanya beli produk atau misalkan di SPBU itu sebenarnya premium itu untuk kalangan menengah ke bawah atau menengah kalangan bawah gitu. Jadi kalangan atas namanya jangan beli premium, belilah Pertamax yang non subsidi karena itu memang untuk kalangan berpendapatan rendah. Termasuk gas LPG yang 3 kg itu orang yang berkaya ya tidak boleh harusnya membeli gitu ya. Oke, coba lihat analisis grafik dari subsidi. Oke, sebelum subsidi harga di pasar itu P1 gitu dengan kuantitas yang diminta atau ditawarkan Q1. Kemudian diberlakukanlah subsidi gitu. Subsidi. Jadi dengan adanya subsidi maka penawaran meningkat kan murah itu kan. Ada bantuan.
Bergeserlah ke S2 penawarannya. Besarnya subsidi adalah hasil kurang antara harga PS itu berarti di sini, dengan harga PB di sini. Oke, coba lihat teman-teman. Sebelum terjadinya subsidi, surplus konsumen itu adalah di bawah kurva permintaan ini, di atas harga pasar. P1. Berarti wilayahnya adalah A, B, dan C. Setelah subsidi, surplus konsumen akan berubah. Tapi itu tidak akan menjadi lebih kecil. Seperti dalam kasus pajak, itu akan menjadi lebih besar. Surplus konsumen baru adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga yang harus dibayar oleh konsumen. Tentu harga yang lebih rendah yang baru yaitu di PB di sini. Subsidi kan harga menjadi lebih murah. Nah, berarti surplus konsumen sekarang berubah gitu. Berapa berubahnya? Ya ini, lihat. Jadi sekarang kan tetap prinsipnya surplus konsumen adalah di bawah kurva permintaan, di atas harga pasar. Harga pasarnya sekarang karena ada subsidi, berarti kan mulai dari sini. Dan di bawah ini. Berarti sekarang surplus konsumennya adalah A, B, C, F, G, dan H. Saya ulangi, surplus produsen karena ada subsidi sekarang A, B, C, F, G, H. Jadi dari sini segitiganya lebih besar. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang coba lihat dari sisi produsen. Sebelum subsidi, surplus produsen adalah segalanya yang ada di atas kurva penawaran. Nah ini, di atas kurva penawaran, tapi di bawah harga keseimbangan. Berarti kan sebelum subsidi adalah F, G, J. Saya ulangi, ini F, G, J. Berarti segitiga ini. Oke. Nah, sekarang setelah ada subsidi, surplus produsen juga bertambah besar. Area di atas kurva penawaran S1, kurva penawaran S1 ini, dan di bawah harga yang diterima pemasok PS. Sekarang FGJ sekarang ditambah dengan BCD, ya kan? BCD, BCD. Oke. Kami menghitung surplus produsen menggunakan kurva penawaran produsen S1 untuk menghitung surplus produsen, karena ini adalah kurva penawaran yang mewujudkan biaya produksi pemasok. Oke. Perhatikan bahwa bagian dari area surplus konsumen dan surplus produsen kan seperti tumbang tindih gitu kan. Gitu. Ini terlihat dari area BCFG. Kapan-kapan milik konsumen tadi dan kapan-kapan sekarang ada milik produsen gitu. BCFG. Ada tumpang tindih gitu. Karena kedua belah pihak mendapatkan lebih banyak surplus dari sebelumnya. Namun satu-satunya cara ini mungkin adalah jika orang lain membayar tagihan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Gitu. Bisa saja. Subsidi membutuhkan uang. Biaya subsidi adalah jumlah subsidi dikali jumlah yang diproduksi. Artinya Q1 besarnya subsidi pemerintah adalah dikalikan selisih antara PS min PB. PS min PB. Ini selisihnya. Maka itu subsidi. Besar subsidi. Dikalikan kuantitas yang tersubsidi yaitu Q1. Itulah harga yang ditanggung oleh pemerintah. Makanya hati-hati teman-teman kalau ada subsidi misalkan tadi gas LPG, SPB, premium, itu pemerintah mengeluarkan anggarannya di APBN untuk
membayar subsidi. Berapa jumlah bayarannya? Ya, subsidi dikali kuantitas yang tersubsidinya berapa. Gitu. Nah, dan itu adalah seluas persegi panjang yang ini. B, C, D, ini, F, G, H, I. Jadi yang kotak ini, teman-teman, ini adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk mensubsidi. Gitu. Makanya kapan-kapan diterima konsumen dan kapan-kapan dinikmati juga oleh produsen. Makanya ada kayak seperti ada tembang tilik tadi. Namun ini bukan satu-satunya biaya subsidi sebenarnya. Seperti regulasi harga lainnya, subsidi juga menciptakan kerugian bobot mati, deadweight loss-nya, DWL-nya. Mungkin tampak aneh pada awalnya bahwa akan ada DWL ketika konsumen dan produsen lebih baik setelah subsidi. Gitu. Ya kuncinya adalah membandingkan surplus mereka naik dengan berapa banyak biaya subsidi pemerintah. Nah, sementara kan surplus konsumen naik sebesar FGH. Gitu. Ya kan? Dan surplus produsen adalah BCD. Dan total pengeluaran pemerintah adalah FGH ditambah BCD ditambah EI. Gitu. Oleh karena itu, DWL subsidi atau deadweight loss subsidi adalah sebesar ya EI. Gitu. Masyarakat secara keseluruhan membayar lebih banyak untuk subsidi sebenarnya daripada manfaat tambahan yang diberikan kepada konsumen dan produsen. Jika entah bagaimana pemerintah bisa menyerahkan pendapatan subsidi ini kepada konsumen tanpa mengubah harga, tentu masyarakat akan lebih baik. Dengan mengubah harga, ada beberapa orang taman untuk membeli bensin yang benar-benar tidak tertarik untuk membeli sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi intervensi pemerintah terkadang perlu kos yang besar sebenarnya. Oke, untuk lebih paham tentang ini nanti kita lihat di pendekatan matematisnya. Terima kasih sudah ketemu dengan saya. Kita lanjut di mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.